Halo semuanya, balik lagi di channel Rizky Med. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara menentukan limit di Tahingga. Ini untuk part yang kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video ini supaya bermanfaat untuk orang lain, gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk pembahasannya. Pada video sebelumnya kita sudah menemukan simpulan bahwa ketika menghadapi limit X mendekati Tahingga berbentuk pecahan, maka yang kita fokuskan adalah pangkat tertinggi masing-masing, baik pembilang maupun penyebut. Nah, jadi saya sarankan sebelum menonton video ini, tonton dulu video sebelumnya di part 1 supaya bisa senada seirama gitu ya. Artinya paham dengan materi yang akan saya sampaikan selanjutnya. Oke, kita ingat kembali kalau pangkat tertingginya sama, maka yang diambil adalah koefisien pangkat tertinggi. Kita sudah ingat itu. Nah, kalau pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya Tahingga. Dan apabila pangkat tertinggi penyebut lebih kecil daripada lebih kecil daripada penyebut, maka hasilnya 0. Sudah kita simpulkan seperti ini. Maka yuk contohnya bagaimana? Nah, di sini ada limit X pangkat 4 min 16 dibagi 4 min 4X plus X kuadrat X mendekati Tahingga. Nah, kalau sudah tahu rumus tadi, maka kita fokusnya ke pangkat tertinggi. Pembilang pangkat 4, penyebut pangkat 2. Artinya pembilang pangkatnya lebih besar dari penyebut. Maka dengan cepat kita menentukan hasilnya Tahingga. Lanjut, mudah ya. Contoh yang kedua. Ada limit X kuadrat min 6X plus 5 per X pangkat 3 plus 4X untuk X mendekati Tahingga. Nah, dari sini juga kita bisa lihat pangkat tertingginya pembilang 2, pangkat tertingginya penyebut 3. Karena pangkat tertinggi penyebut lebih besar daripada pembilang, maka hasilnya bisa kita tentukan 0. Mudah cepat gitu ya. Oke, paham sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Ada limit 2x kuadrat plus 3x min 5 dibagi 4 plus x kuadrat untuk x mendekati Tahingga. Caranya sama, kita lihat pangkat tertingginya. Pembilang pangkat 2, penyebut pangkat 2. Ternyata pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama, yaitu sama-sama pangkat 2. Maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi. Untuk pembilang koefisien X kuadrat kan 2. Taruh di sini. Yang penyebut koefisien X kuadrat 1. Taruh di sini. Selesai. Hasilnya 2 per 1 sama dengan 2. Contoh berikutnya. Ada limit X mendekati Tahingga dari 3X plus 1 kali 2X min 1 dibagi 2X kuadrat plus 5. Nah, kalau kita lihat di sini ada bentuk perkalian fungsi. Jadi salah satunya pembilang maupun penyebut di sini ada perkalian fungsi. Nah, kalau ada perkalian fungsi seperti ini, ingat kunci limit Tahingga bentuk pecahan adalah di pangkat tertinggi. Maka yang kita operasikan jangan semua. Boleh dioperasikan semua, tapi tidak perlu sebenarnya. Yaitu tinggal kita operasikan yang menjadi calon pangkat tertinggi, yaitu siapa di sini? 3x dan 2x. Plus 1 dan min 1 tidak usah kita buang. Nah, dari sini kita tahu 3x dikali 2x 6x kuadrat. Penyebutnya tetap 2x kuadrat plus 5. Dan dari sini kita tahu pangkat tertingginya ternyata sama. Maka hasilnya koefisien pangkat tertinggi yaitu yang atas 6, yang bawah 2. Maka hasilnya 6 per 2 sama dengan 3. Seperti itu. Ini contoh ke-4. Lanjut ya untuk soal berikutnya. Fokus lagi. Oke, soal semakin sulit. Nomor 5. Ada limit 3x min 1 dikuadratkan dikali 4x pangkat 3 plus 2x min 1 dibagi x pangkat 5 plus 3x pangkat 2 min 4. Apakah pangkat tertingginya sama?
Nah, dari sini kan kita kadang ada yang bingung nih, ini pangkat tertingginya sama atau tidak? Karena masih ribet gitu ya. Maka kalau seperti ini sederhanakan. Seperti tadi bahwa limit Tahingga itu fokusnya ke pangkat tertinggi. Maka yang kita operasikan adalah calon pangkat tertinggi. Min satunya hilang, 2x min 1 hilang. Karena pangkat tertinggi di masing-masing sudah kita temukan. Nah, terus gimana? Operasikan. Maka penyebutnya x pangkat 5 plus 3x pangkat 2 min 4, pembilangnya 3x dikuadratkan kan 9x kuadrat. Dikali 4x pangkat 3 menjadi 36x pangkat 5. Oh, ternyata pangkat tertingginya sama. Karena pangkat tertingginya sama, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi. Maka sama dengan 36. Seperti itu. Mudah ya. Jadi kalau memang ada bentuk yang agak ribet, kita sederhanakan dulu. Nah, jadi kuncinya belajar matematika adalah berpikir sederhana. Jadi jangan kalau lihat soal ribet kita langsung mikir, waduh soal ini sulit. Wah, jangan seperti itu gitu ya. Pikir bahwa soal ini sederhana. Kalau soal itu kita anggap sudah sederhana, maka kita mengerjakannya tuh enteng sehingga bisa mengerjakan dengan tenang, tidak panik gitu ya. Oke. Selanjutnya ada soal yang lumayan gitu ya. Ada akar nih di sini nih. Ada limit x mendekati Tahingga dari akar 4x kuadrat min 3 ditambah 2x min 1 dibagi 3x plus 1. Lah kalau seperti ini, bagaimana cara menentukan pangkat tertingginya? Caranya sederhana. Yang penyebut jelas 3x plus 1 berarti pangkat tertingginya adalah x. Sedangkan yang pembilang sebenarnya terlihat, kalau kelihatannya pembilang itu mempunyai pangkat 2 atau pangkat yang lebih tinggi. Tapi ada akar di sana. Jadi kalau ada akar x kuadrat kan sama aja x gitu ya, sebenarnya nilai mutlak x. Tapi di sini kita hanya membicarakan tentang pangkat tertinggi. Berarti x gitu loh, sama aja x pangkat 1 lah seperti itu ya. Karena sama saja x pangkat 1, maka pangkat tertingginya sama. Karena pangkat tertingginya sama, berarti yang kita lihat adalah koefisien pangkat tertinggi. Mana koefisien pangkat tertinggi? Nah, di sini ada akar 4 gitu ya, karena koefisiennya kan 4, tapi kan di akar tuh. Jadi akar 4 ditambah koefisien 2x 2 dibagi koefisien 3x 3. Maka akar 4 2 ditambah 2 4, sehingga 4 dibagi 3 atau 4/3 hasilnya. Seperti itu. Ini untuk contoh yang sedikit lebih rumit gitu ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini ya cobalah berpikir sederhana bahwa pangkat tertingginya sama atau tidak. Kalau sama, ambil koefisien aja selesai. Gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Gitu ya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Matematika itu mudah asal terbiasa mengerjakan, karena memang kita bisa karena terbiasa aja gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi dan sampai jumpa.